Kenapa dalam kehidupan ini kita selalu, meskipun kita semua jadi biku, jadi samanera, atasilani, coba tetap saja ada yang kadang nggak suka gitu kan, ditegur nggak suka. Ada ketika makan ternyata satu meja ternyata yang terakhir nggak kebagian, yang pertama kenapa serakah bener gitu kan. Terus selalu begitu pasti. Ya katanya yang dulu 6 bulan lalu itu kan makan prasmanan gitu, katanya yang terakhir nggak kebagian gitu kan. Kan jadi kesel gitu. Yang depan serakah, yang belakang benci gitu kan. Antara benci dan serakah itu dekat sekali. Tinggal satu wihara gitu, benci dan serakah itu. Iya kan? Kan begitu. Itulah maka, karena apa? Karena kita tidak melihat realitas mutlak itu. Dan di dunia ini, yang ada hanya keserakahan dan kebencian itu. Ya, kalau ada keserakahan dan ada kebencian itu pasti ada kegelapan batin. Udah pasti. Udah pasti di situ. Yang menyebabkan kita begitu tuh. Yang sesuai dengan kita tidak melihatnya secara bijaksana, kita melihatnya dengan kemelekatan keserakahan. Terhadap sesuatu yang kita tidak suka, ya pasti otomatis kita ingin menolaknya, kita dengan ketidaksukaan, dengan kebencian. Itu terus-menerus ada. Nah, maka kita tuh di sini, di ajaran Buddha ini, Buddha mengajarkan agar kita tuh melihat realitas mutlak. Kalau kita bisa melihat realitas mutlak, maka kita tidak akan diombang-ambing lagi oleh itu keserakahan, kebencian, kegelapan batin itu. Jadi cara pandang kita ini berbeda. Kalau kita memiliki cara pandang yang demikian sesuai dengan Paramata Dhamma ini, nah kita memiliki cara pandang yang disebut bijaksana di situ. Pandangan kita ini pandangan yang bijaksana, pandangan yang benar. Karena pandangan kita ini yaitu pandangan yang benar, pemahaman benar, menyeluruh, dan kita melihat secara seimbang, tidak diombang-ambing oleh keserakahan dan kebencian. Nah ini satu hal yang penting sekali. Tetapi pada umumnya orang tidak tahu, hanya di ajaran Buddha. Dan di ajaran Buddha pun hanya bagi mereka yang betul-betul mau berlatih Vipassana ini saja. Tidak jarang sebagai umat Buddha, mereka hanya berlatih apa? Berlatih hanya untuk berlatih jhana gitu, berlatih meditasi samatha. Ya, Buddha selalu mengajarkan kepada kita, selalu mengajarkan pada kita itu, meskipun dimulai dengan meditasi ketenangan batin samatha bhavana, tetapi pasti Buddha akan memberikan instruksi selanjutnya untuk masuk ke dalam vipassana. Selalu demikian. Maka di dalam ajaran Buddha, ya dikatakan berapa, ada 84.000 Dhammakanda gitu kan, kalian sering membaca di Parita gitu kan, Catura Siddhi Sahasa Dhammakanda gitu kan. Dari 84.000 Dhammakanda ini, maka disebutkan tidak ada satupun ajaran yang lepas dari 4 kebenaran mulia. Maka dikatakan demikian, satu saca winimuto dhammo namanati. Ya, di seluruh ajaran Buddha ini tidak ada satupun ajaran yang lepas dari 4 kebenaran mulia. Ini ajaran Buddha demikian gitu. Nah, itulah terutama bagi kita berlatih meditasi vipassana ini, realitas mutlak itu ada 4, yaitu apa? Cita adalah kesadaran. Ya, cita itu kesadaran. Kemudian cetasika itu adalah faktor-faktor mental. Itu yang ada 52 jenis itu. Kemudian ada rupa itu ada 28, tetapi yang menjadi objek dalam vipassana adalah 18, maka disebut sebagai samasana rupa. Materi yang sesuai untuk perenungan dalam pandangan terang. Ya, kemudian satu lagi adalah nibbana. Nibbana dia adalah realitas mutlak. Nah, cita, cetasika, dan rupa atau materi ini merupakan realitas mutlak yang berkondisi. Jadi dia muncul, dia akan terjadi karena ada suatu sebab. Nah, dia akan lenyap, ada sebab dan akibat, sebab dan hasil demikian. Akan muncul dan lenyap. Tetapi nibbana ini adalah realitas mutlak yang tidak berkondisi. Ya, maka dari 4 realitas mutlak ini,
Yang dapat digunakan sebagai objek di dalam vipassana hanya 3 yang pertama, yaitu cita, cetasika, dan rupa. Nibbana tidak bisa digunakan dalam vipassana. Ini justru yang akan dicapai, itu nibbana ini yang akan dicapai. Kita tidak bisa menggunakan nibbana, kita belum mencapai. Ini yang akan dicapai. Jadi kalau nibbana ini adalah sesuatu yang tidak berkondisi, artinya dia ada. Ya, dia selalu ada di situ. Kemunculannya tidak ada kondisinya, tidak ada sebabnya. Maka nibbana itu selalu ada. Nah, ini yang akan kita tuju dengan berlatih meditasi vipassana ini. Namun demikian, untuk berlatih meditasi vipassana ini kita ternyata ya perlu banyak step gitu, banyak tahapan, banyak usaha yang harus kita lakukan ini. Nah, terutama pengetahuan ini yang perlu juga. Karena apa? Vipassana itu adalah kebijaksanaan itu sendiri. Kita berlatih mengembangkan kebijaksanaan. Kalau kalian berlatih meditasi samatha, kalian berlatih meditasi untuk mengembangkan konsentrasi yang kuat. Sehingga mencapai ketenangan. Tetapi vipassana ini adalah kita berlatih untuk mengembangkan kebijaksanaan. Sehingga tingkatnya ini tingkat tinggi begitu loh. Ya kalau kita gambarkan misalnya seorang anak kecil begitu, ya seorang anak kecil ya dia tidak tahu gitu, tidak tahu apa membedakan misalnya ada uang demikian misalnya kan, ada uang. Ya anak kecil dikasih uang ya dia mungkinnya hanya sebagai buat untuk mainan begitu kan mungkin. Hanya dipakai untuk itu saja gitu. Tapi orang yang sudah sedikit lebih dewasa, dia sudah bisa menggunakan, oh ini ada nilainya loh. Oh saya bisa gunakan untuk ini, untuk beli ini, demikian. Gitu. Dia sudah punya pemikiran itu. Orang yang lebih dewasa lagi, dia bisa menggunakan uang yang ada ini, oh uang yang ada ini saya bisa buat lebih banyak. Bukan hanya saya gunakan, tapi saya bisa kembangkan, bisa saya mendapatkan lebih banyak dari uang ini. Anak kecil mana bisa, mana tahu ada pemikiran semacam itu. Nah demikian pula kita di sini berlatih untuk mengembangkan kebijaksanaan. Kalian mungkin berpikir juga, ini setiap kali hanya kembung-kempis, apalagi musim ada hujan gini, wah bisa masuk angin punya nih. Itu kan, hanya kembung-kempis terus. Kalian belum mendapatkan suatu kebijaksanaan, gitu. belum mendapatkan suatu apa sih sebenarnya kenapa kita harus jalan pelan-pelan, kenapa harus melihat kembung dan kempisnya perut dan lain sebagainya. Nah ini memang teknik yang kita ajarkan di sini, teknik yang lainnya dengan cara yang berbeda begitu. Semuanya tujuannya sama sebetulnya. Hanya bergantung pada kita. Kita mengembangkan, kita tekun melakukan satu teknik ini dengan baik, ya kita akan mencapai. Ya, banyak orang yang kemudian hanya beralih gitu, wah ini nggak cocok nih, ganti lagi ya teknik lain. Wah ini nggak cocok lagi, ganti lagi. Akhirnya dia tidak mengembangkan, ya dia sibuk mencari yang cocok. Dia tidak berpikir untuk bagaimana mengembangkan dengan sungguh-sungguh. Ya, maka dia tidak mencapai apapun juga. Nah, karena kita ini mengembangkan kebijaksanaan, tentunya jauh lebih sulit daripada hanya mengembangkan konsentrasi. Itu konsekuensi logis gitu. Kita untuk mengembangkan kebijaksanaan, ya tentunya sulit loh. Maka kan kita seperti anak kecil yang harus beranjak dewasa gitu. Artinya apa? Kita hanya dengan berlatih terus, continue begitu berlatih. Maka kita akan semakin matang, semakin dewasa, semakin bijaksana. Tanpa itu tidak bisa. Tidak bisa meloncat langsung kita mencapai kebijaksanaan atau mencapai nibbana, tidak bisa. Nah, itulah maka kita perlu berlatih itu demikian gitu loh. Nah, jadi itu ya dari 4 realitas mutlak itu hanya cita, cetasika, rupa ini adalah objek. Nibbana adalah sebenarnya tujuan yang akan kita capai di situ. Ya, yang suatu merupakan suatu kebebasan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang disebut di sini
tiada kematian itu di situ disebut amata dhamma, itu adalah nibbana, itu adalah amata dhamma. Ya, suatu fenomena ya, kita mengatakan sebagai dhamma atau fenomena yang di situ tidak ada kematian. Jenisnya ada 4 gitu kan. Jenisnya ada 4 disebut sataka sampajanya, ya pemahaman jernih tentang manfaat, tujuan dan manfaat. Kemudian sapaya sampajanya adalah pemahaman jernih tentang kesesuaian. Gocara sampajanya adalah pemahaman jernih tentang ranah meditasi atau praktek meditasi ini sendiri. Dan satu lagi asamoha sampajanya, pemahaman jernih tentang non-delusi. Ya. Nah, kita sudah membahas nih 3 pertama sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke dalam asamoha sampajanya. Ya, 2 hari yang lalu saya sudah menyinggung bagian awal asamoha sampajanya ini. Pemahaman jernih tentang non-delusi ini, ya artinya kita menjadi tidak ada kebingungan lagi. Kalau kita mendapatkan pemahaman jernih ini, maka tidak ada kebingungan lagi, tidak ada delusi, tidak ada kegelapan batin atau kebodohan batin dalam diri kita. Bagaimana mencapainya? Hanya dengan atau hanya ketika gocara sampajanya ini diterapkan dengan baik, maka kita akan mendapatkan asamoha sampajanya. Jadi asamoha sampajanya ini adalah hasil dari gocara sampajanya. Sebetulnya demikian. Maka yang penting bagi kita ini adalah terutama gocara sampajanya itu. Ya, ketika kita berlatih meditasi dengan benar, artinya kita mengembangkan ini gocara sampajanya ini dengan benar, maka asamoha sampajanya ini akan muncul dengan sendirinya. Kita tidak bisa langsung mengusahakan asamoha sampajanya langsung demikian, tidak bisa. Gitu. Maka akan 2 hari lalu saya katakan kalau kita belajar, ya kita belajar, ya itu kita belajar dalam hal teori di situ. Kita mendapatkan pemahaman, tapi pemahaman itu hanya pemahaman intelektual. Ya, itu hanya pemahaman intelektual. Pemahaman yang diperoleh dari apa ya? Dari mendengar, itu dari belajar. Gitu. Ya, tetapi meditasi ini adalah pemahaman yang diperoleh dari apa? Dari pengembangan batin. Maka disebut bhawana mayapanya. Gitu. Kebijaksanaan ya yang diperoleh dari bawana, dari pengembangan batin. Nah, maka gocara sampajanya ini memiliki peran yang penting sekali di situ. Agar kita memperoleh asamoha sampajanya. Asamoha sampajanya ini, ya pemahaman jernih non-delusi ini yang akan membedakan orang pada umumnya, ya, orang pada umumnya dengan mereka yang berlatih meditasi vipassana ini. Ya, ini yang akan membedakan di situ. Orang pada umumnya ini disebut sebagai, sering disebut dalam bahasa Pali disebut andabala putujana. Ya, putujana ini umat awam, anda ini gelap gitu, buta gitu, yang buta. Bala ini ya yang bodoh. Seorang umat awam yang buta dan bodoh, itu disebutnya demikian. Artinya apa? Dia tidak memiliki kebijaksanaan, dia tidak memiliki mata kebijaksanaan. Mata kebijaksanaan dalam hal apa? Dalam hal melihat realitas mutlak tadi. Mereka tidak paham bahwa ada realitas mutlak semacam itu. Itulah maka timbul konsep gitu tentang roh atau jiwa itu muncul gitu. Nah, pada umumnya kan demikian gitu. Orang selalu berpikir, oh kita memiliki roh atau jiwa ini gitu. Mereka selalu mengatakan mereka memiliki keyakinan terhadap roh atau jiwa itu. Itulah ajaran lain itu mengikuti doktrin, sebenarnya mengikuti doktrin tentang atta, tentang keberadaan roh atau jiwa itu. Tetapi dalam ajaran Buddha mengajarkan tentang doktrin berkenaan dengan anatta. Gitu. Tidak ada atta, tidak ada roh, tidak ada jiwa. Buddha mengajarkan demikian. Nah ini sebetulnya akan dibuktikan dengan apa? Dengan berlatih meditasi itu.
Ya, secara teori kita bisa belajar, kita paham juga, kita bisa mendapatkan keyakinan juga, tetapi itu masih intelektual. Tetapi di dalam meditasi vipassana ini kita akan mendapatkan pemahaman secara langsung. Ini yang disebut pacakanyana, pengetahuan secara langsung, pengetahuan empiris. Jadi kita masuk melihat langsung. Ya, kita melihat langsung bahwa betul tidak ada atta. Tidak ada yang disebut roh atau jiwa. Orang selalu mengatakan gitu, aku pergi, gitu. Misalnya kan secara mudah, oh aku pergi. Oh ada, mereka mengatakan bagaimana saya pergi? Karena ada roh itu ya. Roh ini seperti memerintahkan saya untuk pergi. Ya, itu kalau dibahas lebih dalam mereka mengatakan seperti demikian. Yang membuat saya pergi itu apa? Roh, karena ada roh atau jiwa itu. Ya. Nah ini yang akan disangkal oleh kita begitu. Kita menyangkal itu karena apa? Karena kita melihat langsung bahwa tidak ada roh atau jiwa itu. Tidak ada yang disebut aku, diri, roh, jiwa, atau makhluk hidup, orang, dan lain sebagainya. Yang ada ya hanya realitas mutlak itu yang ada. Yang sebetulnya ada, yang sesungguhnya ada, hanyalah realitas mutlak itu. Yang sesungguhnya ada itu. Nah ini yang harus kita pahami dengan berlatih vipassana ini. Nah sekarang di dalam teks kan disebutkan gitu abhikante, padikante, ya sampajana karihoti. Ya kita melakukan ya tindakan kita ini untuk mendapatkan pemahaman jernih ketika apa? Ketika kita berjalan, ya ketika kita berjalan ke depan atau kita bergerak maju, abhikante, padikante, ketika kita berjalan ke belakang, ya bisa mundur atau bergerak ke belakang atau kita berjalan pulang di sini. Nah, di Mahasatipadana Sutta itu berkenaan dengan berjalan ini ada tiga bagian sebetulnya, diulang, ada tiga kali diulang. Yang pertama adalah di bagian Iriyapada. Jadi sebelum Sampajanyapaba yang kita bahas ini, ada satu bagian kecil juga disebut Iriyapada berkenaan dengan postur atau sikap meditasi, yaitu berjalan, berdiri, duduk, dan berbaring. Dan sebetulnya disebutkan juga berkenaan dengan sikap-sikap tubuh yang lainnya gitu, yang kita pahami. Sebetulnya ada begitu, ada kata itu. Maka ini mencakup luas sebetulnya. Ya, kemudian di Sampajanyapaba ini, di sini disebutkan 2 kali. Yang pertama ini dikatakan sebagai abhikante, padikante, sampajanya karihoti. Ketika kita berjalan maju, kita berjalan mundur, atau kita berjalan pulang itu, ya sampajanya karihoti. Maka kita harus melakukannya dengan pemahaman yang jernih. Nah, satu lagi nanti di bagian belakang di situ ada gate, tite, nisine, sute. Nah, semacam itu. Itu juga gate ini adalah juga pergi. Tite adalah berdiri, nisine duduk, sute berbaring begitu. Jadi disebutkan 3 kali sebetulnya, diulang 3 kali. Ya, di dalam kitab ulasan hanya dijelaskan bahwa yang bagian pertama di Iriyapada berkenaan dengan berjalan itu, ya di situ kan disebutkan gacantoa gacamiti pajanati gitu kan. Ya titoa titomhiti pajanati, nisinoa nisinomhi pajanati, saya nomhi pajanati. Ya jadi ketika berjalan ya, saya mengetahui saya berjalan gitu. Ya, ketika berdiri saya mengetahui berdiri, ketika duduk saya mengetahui saya duduk, ketika berbaring saya mengetahui saya berbaring. Ya. Penjelasan itu berkenaan dengan berjalan dalam jarak yang panjang, hanya dibedakan begitu saja. Jadi misalnya para biku kita sama nera misalnya pergi berjalan mengumpulkan dana makanan ke desa demikian jauh ini, itu bagian dari situ. Ya. Kemudian bagian dari Sampajanyapaba yang abhikante, padikante, sampajanya karihoti ini adalah bagian kita berjalan tetapi dalam jarak yang lebih pendek begitu.
Nah, seperti kita dalam berlatih ini, berarti meditasi jalan ini kan hanya bolak-balik gitu, 20 step, 20 langkah gitu kan di situ. Ini termasuk di dalam penjelasan di Abhikante Patikante di situ. Gate tite nisine itu adalah bentuk berjalan atau berdiri atau duduk, terutama pada bagian-bagian yang lebih pendek lagi. Gitu. Hanya dibedakan itu. Sebetulnya pada intinya sebetulnya sama. Ya, pada intinya sebetulnya sama di situ. Bagaimana kita mengembangkan perhatian penuh kita ini pada ya ketika kita berjalan ini, pada objek ini, ketika kita berjalan, ketika kita berdiri, ketika kita duduk dan lain sebagainya. Intinya adalah demikian sebetulnya. Dikatakan abhikante patikante sampajanya karihoti, ketika kita berjalan maju, ketika kita berjalan pulang atau ketika kita bergerak mundur misalnya, kita melakukannya dengan pemahaman jernih. Artinya ada pemahaman. Bagaimana kita mendapatkan pemahaman? Harus kita mengembangkan meditasi. Gocara sampajanya itu harus kita dapatkan. Artinya dengan kematangan gocara sampajanya, kita mendapatkan asamoha sampajanya. Demikian. Maka ketika kita berjalan ke depan, kita memberikan pengamatan gitu. Kita memberikan pengamatan, perhatian penuh ketika kita berjalan ke depan atau kita berjalan ke belakang, kita berjalan pulang, gitu, bolak-balik demikian misalnya. Kita harus mengembangkan, menempatkan perhatian penuh kita ini ketika kita berjalan itu. Nah, maka ketika kita menempatkan demikian, kita memberikan perhatian, maka kita sebetulnya akan memahami. Ya, kita akan memahami yang disebut asamoha sampajanya ini dalam bentuk bagaimana. Kita melihat bahwa yang disebut berjalan itu karena apa? Terjadi karena apa? Karena adanya keinginan. Kita melangkah, kaki kita melangkah itu karena apa? Karena adanya keinginan. Tanpa ada keinginan, kaki kita ini tidak akan melangkah ke depan. Nah, kemudian apa? Ketika ada keinginan, merupakan satu faktor mental. Ya. Jadi kita ada kesadaran, ya, ada kesadaran yang bertautan dengan keinginan dan faktor-faktor mental yang lain. Ya, ini disebut batin ini. Ya. Nah, kesadaran dan keinginan dan faktor-faktor mental lain ini dia akan menghasilkan unsur udara. Ini disebut cita jarupa. Ya, jadi unsur udara ini dihasilkan oleh apa? Oleh kesadaran, oleh batin. Ya, oleh kesadaran dan yang bertautan dengan keinginan dan faktor-faktor mental yang lainnya itu. Jadi ketika muncul ini kesadaran dan keinginan ini, dia akan menghasilkan apa? Menghasilkan unsur udara. Ya, jadi berupa apa ya? Berupa partikel-partikel unsur udara gitu. Nah, partikel-partikel unsur udara ini kemudian akan menghasilkan apa? Akan menyebabkan terjadinya apa? Materi isyarat atau materi ekspresi tubuh disebut kaya winyati. Nah, kaya winyati rupa ini bagian dari apa? Bagian dari rupa yang disebut anipana rupa, rupa yang diproduksi tidak konkret sebetulnya. Ya, jadi karena adanya kesadaran yang bertautan dengan keinginan dan faktor-faktor mental lainnya itu menghasilkan apa? Menghasilkan wayodatu unsur udara. Nah, unsur udara ini pada gilirannya menyebabkan terjadinya apa? Terjadinya gerakan itu. Gerakannya adalah kaya winyati, disebut kaya winyati. Ya, jadi materi ekspresi tubuh kita, materi isyarat tubuh kita. Jadi kita tahu orang itu berjalan gitu. Ke depan gitu, oh ada gerakan demikian. Nah, maka yogi akan memahami bahwa sebetulnya yang ada ketika kita berjalan itu yang ada apa? Ya itu adanya hanya ada keinginan. Yang ada hanya keinginan dan berjalan. Yang ada adalah keinginan dan berjalan. Jadi mana yang disebut roh? Mana yang disebut jiwa? Tidak ada gitu.
Jadi yang ada hanya apa? Keinginan dan yang disebut berjalan tadi, gerakan berjalan tadi. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa ini aku yang berjalan, diri yang berjalan, atau roh yang memerintahkan saya berjalan, tidak bisa dikatakan demikian. Demikian pula pemahaman-pemahaman di dalam yang cita atau cetasika yang saya sebutkan itu, ya pemahaman-pemahaman itu kita akan dapatkan bahwa di setiap, karena faktor-faktor mental itu atau bahkan rupa ini masing-masing memiliki karakteristik, memiliki fungsi, memiliki perwujudan, memiliki sebab dekat. Jadi masing-masing itu akan menjalankan tugasnya sendiri-sendiri. Gitu. Yang ada hanya itu saja. Tidak ada rohnya itu mana? Tidak ada roh. Yang ada adalah wedana yang merasakan. Yang ada adalah cita kesadaran yang mengetahui. Yang ada hanyalah pencerapan sanya yang mencerap, mengetahui adanya objek di situ. Objeknya seperti demikian, ini adalah berkenaan dengan kemampuan dari sanya itu. Yang menyebabkan kita dapat bertemu dengan objek ini apa? Karena adanya pasa atau kontak gitu. Jadi masing-masing itu hanya menjalankan tugasnya sendiri-sendiri demikian gitu. Nah ini orang yang tidak memahami, bagi mereka yang tidak pernah berlatih atau mencoba berlatih dan sampai melihat realitas mutlak ini, ya mereka menganggapnya itu mungkin menganggapnya sebagai roh gitu. Mereka tidak tahu roh ya, oh ini yang disebut aku yang berjalan gitu. Ada diri yang berjalan, ada orang yang berjalan, ada laki-laki yang berjalan, ada wanita yang berjalan. Begitu. Tetapi bagi kita yang berlatih, kita melihatnya apa? Kita melihatnya bahwa yang ada itu hanya ada keinginan dan berjalan. Tidak ada roh yang berjalan, tidak ada aku yang berjalan, tidak ada roh yang memerintahkan berjalan. Tetapi hanya ketika muncul keinginan, ya, keinginan ini menyebabkan munculnya menghasilkan wayodatu unsur udara. Dan unsur udara ini pada gilirannya menyebabkan terjadinya gerakan berjalan tadi. Maka yang ada hanya ada keinginan dan berjalan, tidak ada aku, tidak ada diri, tidak ada roh di situ. Kalau kita berlatih meditasi vipassana ini, kita memahami demikian, kita dikatakan mendapatkan asamoha sampajanya. Pemahaman jernih tentang non-dilusi. Nah berkenaan dengan berjalan di dalam kitab ulasan ini dibagi menjadi 6 step gitu. Kita belajarkan, saya instruksikan 3 step gitu. Ya, kadang-kadang dibagi lebih banyak lagi juga memang. Tetapi secara prinsip ya karena 3 step itu. Tetapi di dalam kitab ulasan disebutkan 6 gitu. Yang disebut udarana, adiharana, kemudian widiharana, wasajana, sanikepana, sanirujana. Jadi kita berlatih sebetulnya kenapa kita harus mengamati, mengangkat, maju, dan letak, dan lain sebagainya ini bukan karangan ngawur gitu, bukan gitu. Ada dasarnya, di Pali teks juga disebutkan gitu. Udarana itu mengangkat. Udarana ketika kita mengangkat kaki. Kemudian adiharana itu ketika kita mendorong maju. Adiharana mendorong maju. Tapi di sini disebutkan adalah witiharana. Witiharana itu ketika kita bergeser ke samping. Jadi ini dijelaskan witiharana itu kenapa kita bergeser ke samping ya? Karena misalnya ada halangan tertentu sehingga kita harusnya berjalan lurus, kita berjalan ke samping dikit gitu loh. Misalnya seperti begitu. Ya ini yang witiharana ini tidak tentunya hanya occasional gitu loh, hanya dalam kasus tertentu gitu. Tapi ini udarana, adiharana, ini angkat, maju, ya, kemudian wasajana itu menurunkannya adalah wasajana. Sanikepana ini ketika kita menempatkan kaki, ya, ketika menempatkan kaki itu adalah sanikepana. Sanirujana ini ketika kita menekan. Jadi ada udarana, adiharana, wasajana, ya, sanikepana, sanirujana.
Ya maka kalau kalian perhatikan langkah kaki kalian itu dengan benar dalam meditasi ini, ya kalian akan melihat seperti begitu, akan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil lagi. Maka ya sering kita mengajarkan bagi mereka yang sudah cukup mapan dengan 3 step, angkat maju letak, ya saya bisa instruksikan, lihat kadang-kadang kaki kita, tumit kita yang mengangkat dulu. Angkat tumit, ya angkat kakinya, 2 gitu kan, maju, ya. Kemudian menurunkan, ya. Kemudian menyentuh, ya. Kemudian menekan. Jadi kan stepnya ini kan menjadi lebih banyak lagi, ya kan? 1 gitu, 2, 3 gitu, 4, 5, 6 step gitu, bisa menjadi 6 step gitu. Ya, jadi di sini di dalam kitab Ulasan disebutkan menjadi 5 atau 6 itu. Ya, jadi udarana, adiharana, widiharana, wosajana, sanikepana, sanirujana. Ya, jadi apa yang kita lakukan ini bukan karangan saja gitu loh. Bukan hanya sekedar karangan, tapi berdasarkan teks gitu. Sehingga kalau kita berlatih berdasarkan teks yang ada, ya kita akan mendapatkan hasil yang benar gitu, mendapatkan pemahaman yang benar. Latihan yang kita lakukan dengan cara bertahap ini, kalian pertama saya instruksikan untuk kanan dan kiri gitu kan, kanan dan kiri begitu. Meskipun sebetulnya kanan dan kiri, kalau kalian perhatian penuh kalian ini sudah menjadi semakin kuat, semakin tajam, meskipun kalian hanya memberikan pencatatan mental misalnya dengan kanan dan kiri, tetapi kalian melihatnya, pengamatan kalian melihat sebagai suatu gerakan mengangkat, maju, menurunkan, menempatkan, menekan, itu akan ada semua. Jadi nantinya tidak bergantung pada, kamu sekarang 1 step atau 2 step atau 3 step. Bukan bergantung pada itu, tapi bergantung pada bagaimana kita memberikan pengamatan ketika kita berjalan secara utuh, itu secara lengkap. Jadi ada maksudnya gitu, kalian berjalan perlahan, selalu saya tekankan dengan perhatikan gitu, perhatikan dengan sungguh-sungguh, perhatikan dengan cara yang mendalam. Ada sati di situ, perhatian yang mendalam di situ. Agar apa ya? Agar kita mendapatkan pemahaman jernih tentang non-delusi ini. Kalian sehingga ketika berjalan, ya, kalian memahami dengan benar bahwa ketika bagaimana berjalan ini bisa terjadi, karena ada keinginan. Karena ada keinginan ini menyebabkan munculnya unsur udara. Unsur udara ini menyebabkan munculnya gerakan kaki yang melangkah ini. Jadi kalian hanya melihat sebagai keinginan dan berjalan, kalian tidak melihatnya sebagai yang disebut diri, roh, aku, makhluk hidup, dan lain sebagainya. Yang ada hanya realitas mutlak, yaitu keinginan dan berjalan itu. Gerakan itu, unsur udara itu. Maka kalau kita tegaskan sebetulnya lebih jelasnya lagi, yang ada hanya apa? Yang disebut bergerak atau berjalan itu apa? Yang ada hanya perpindahan dari unsur tanah, air, api, dan udara ini yang bergerak, yang berpindah, muncul dan lenyap. Ya, maka kalian hanya akan melihat itu. Maka juga kalian akan melihat bahwa di setiap kalian mengangkat kaki, di situ ada keinginan, di situ ada gerakan. Maka keinginan dan gerakan itu di situ muncul, di situ akan lenyap. Keinginan itu hanya muncul di situ, lenyap di situ. Unsur udara itu hanya muncul di situ, lenyap di situ. Tidak akan keinginan dan unsur udara ini terjadi ketika kaki kalian maju ke depan. Ini sudah merupakan keinginan dan unsur udara yang terjadi yang berbeda dari ketika kita mengangkat. Jadi ketika kaki kita mengangkat, kita melihat bahwa di situ ada keinginan dan ada gerakan mengangkat yang muncul dan lenyap di situ. Ketika kaki kita maju ke depan, kita melihat ada keinginan, kemudian terjadi gerakan kaki kita maju yang muncul dan lenyap di situ juga. Ketika kita menurunkan juga demikian, di situ ada keinginan untuk menurunkan kaki, ada gerakan
yang muncul dan lenyap di situ. Jadi keinginan dan gerakan tadi yang ada ketika mengangkat, dia tidak terjadi sampai kaki kita maju ke depan. Karena sudah lenyap di situ. Ketika mengangkat itu pun sudah lenyap di situ. Nah maka kalau kita bisa memperhatikan, perhatian penuh kita ini berkembang dengan semakin tajam, ya, gocara sampajanya kita ini menjadi semakin matang, kita akan melihat bahwa di setiap kaki kita mengangkat ini terjadi sekian banyak keinginan dan sekian banyak unsur udara yang muncul dan lenyap di situ. Di setiap kaki kita maju ke depan, kita akan memahami bahwa di situ ada keinginan dan muncul adanya unsur udara yang maju ke depan ini dan kemudian akan lenyap di situ. Bahkan mereka yang praktek meditasinya itu sangat dalam di situ, sangat matang ya, gocara sampajanya sangat matang. Ketika dia melihat kaki mengangkat ini, karena menjadi kemunculan dan kelenyapannya itu menjadi sedemikian banyak, dia merasa kemunculan dan kelenyapannya, terutama kelenyapannya itu menjadi seperti pecah demikian, hancur demikian, menimbulkan suara yang dikatakan di dalam kitab ulasan seperti kita menempatkan kita menempatkan wajan dengan di situ ada api di bawahnya kan, kita taruh di atasnya biji wijen. Nah, kita taruh biji wijen di panci wajan yang panas itu, maka wijen ini akan mengeluarkan suara petak gitu. Nah, maka ketika kita memberikan pengamatan yang jelas, pengamatan yang mendalam di dalam meditasi kita ini, bahkan ketika kita mengangkat, maju dan letak, kita melihat kemunculan dan kelenyapan itu menjadi sangat cepat sekali dan kita seperti kita mendengar gitu. Seolah-olah kita mendengar bunyi tadi, pecahnya tadi. Akan sampai demikian gitu. Maka dibutuhkan, maka selalu saya tekankan kan. Selalu saya tekankan perhatian kalian ini jangan perhatian yang mengambang gitu. Dalam kalian berlatih, perhatian kita harus perhatian yang betul-betul mendalam, masuk ke dalam objek di situ. Sehingga kalian akan mengetahui ini bahwa di setiap gerakan kita, kaki kita melangkah ini ada keinginan dan ada gerakan tadi. Jadi ada keinginan, ada gerakan melangkah tadi. Ya, jadi bahkan dalam potongan-potongan yang sangat kecil di situ. Ketika mengangkat terpotong dari bagian-bagian yang sangat kecil, ketika maju ke depan juga menjadi potongan-potongan yang sangat kecil, ketika menurunkan juga demikian, akan terjadi potongan-potongan yang sangat kecil. Kita melihatnya ada suatu keinginan, ada suatu gerak kecil gitu. Keinginan ada suatu gerakan kecil, demikian terus-menerus. Kita mengetahui bahwa karena keinginan itu menghasilkan unsur udara, sehingga ada gerakan. Ada keinginan menghasilkan unsur udara, ada gerakan. Selalu demikian. Jadi sampai sedetil itu kita tidak akan bisa menemukan apa itu yang disebut roh. Jiwa itu tidak ada di situ. Tidak pernah akan kita temukan di situ. Nah ini adalah asamuha sampajanya itu seperti demikian. Ketika berjalan itu demikian. Ya maka dikatakan itu abhikante, padikante, sampajanya karihoti. Ya, ketika kita berjalan ke depan, kita berjalan pulang atau kita melakukan gerakan ke belakang, ya kita melakukannya dengan pemahaman jernih. Kita memahami seperti itu. Nah ini yang harus dicapai ketika kita berlatih meditasi itu harus sampai demikian gitu. Ya, kalau kalian sedikit-sedikit sudah malas gitu kan, tidak mengerahkan usaha dengan kuat, ya tidak akan pernah mencapai asamuha sampajanya. Karena apa? Karena gocara sampajanya kalian tidak mencapai kematangan juga. Hanya ketika gocara sampajanya itu matang, maka asamuha sampajanya akan muncul secara intuitif. Gitu. Muncul dengan sendirinya pemahaman itu. Bukan karena intelektual, karena kita berpikir, bukan itu. Tapi karena kita melihat. Nah ini yang disebut pacakanya, pengetahuan empiris, pengetahuan secara langsung di situ. Akan seperti demikian. Ya, satu itu abhikante, padikante, sampajanya karihoti. Kemudian alokite, wilokite, sampajanya karihoti. Alokite ketika kita melihat ke depan,
Ya, wilokite ketika kita melihat ke samping. Sampajanya karihoti, kita harus melakukannya dengan pemahaman jernih. Ya, maka dalam bentuk prakteknya adalah gocara sampajanya ketika kita melihat ya ke depan, kita harus melihat dengan apa? Dengan perhatian penuh. Ketika kita melihat ke samping, kita harus melihatnya dengan perhatian penuh juga. Harus dengan perhatian penuh. Apa yang kalian lakukan ketika ada keramaian di sini, ketika melihat ke depan kalian tidak ada sati lagi gitu. Ada suara sedikit melihat ke samping, ini bukan alokite wilokite sampajana karihoti ini. Kalian tercengkeram dengan apa? Dengan nafsu kalian itu, dengan keserakahan kalian itu. Oh, di depan, wah ini banyak orang, ini banyak yang cantik, ini banyak yang ganteng ini. Siapa tahu gitu kan. Akan mendapatkan kesenangan mata kita ini. Ya, untuk mencuci mata kita ini. Nah, kecenderungan gitu. Oh, saya tidak melihat ke depan, Bante, gitu. Tapi melirikan kalian ini loh yang tidak tahan punya. Selalu melirik gitu. Oh, ada kaki sedikit, wah pahanya Bante gitu. Cilaka. Wilokite sampajanya karihoti ini ada ketika kita melihat itu hanya untuk menjaga agar kita itu tidak terjatuh gitu loh. Bukan untuk melirik begitu. Lirikan kalian ini penuh dengan nafsu gitu kan. Maka itu alokite wilokite sampajana karihoti kita harus melakukan ketika kita melihat ke depan. Akhirnya kan saya kasih tahu kalian jangan melihat lurus ke depan, pandangan mata kalian harus ke bawah. Ke bawah tetap aja ke atas lagi gitu. Didungkel terus ke atas gitu, nggak kuat ngelihat untuk ke bawah terus gitu. Apalagi ke samping gitu. Ya selalu mencari-cari gitu. Melihat ke samping terus. Nah, ketika kita melihat ke depan, artinya ya kita pandangan mata ini harus dijaga. Gitu. Indriya sangwara ini harus dijaga. Ketika kita melihat ke samping, yang dimaksudkan di sini adalah hanya untuk berjaga-jaga. Kadang-kadang kita harus melihat sedikit ke samping agar apa ya kita tidak terjatuh atau apa. Meskipun demikian kita melakukannya harus dengan bagaimana? Harus dengan pemahaman yang jernih. Gocara sampajanya ini harus diterapkan di situ. Kalau kita menerapkan gocara sampajanya dengan benar dan mendapatkan kematangan, maka ketika kita melihat menyebabkan munculnya asamoha sampajanya. Muncul pemahaman jernih tentang non-delusi. Kita memahami bahwa karena ada keinginan untuk melihat, maka terjadi melihat. Tanpa ada keinginan, ya tidak ada melihat. Maka kan saya tanya, kamu ingin melihat kan? Enggak Bante, enggak, ngotot enggak. Enggak mungkin, itu tidak mungkin. Tiba-tiba melihat gitu saja, tidak mungkin. Selalu akan ada keinginan kalian melihat. Begitu kalian melihat, ya kalian tidak menerapkan gocara sampajanya, ya timbul keserakahan itu. Melotot aja terus mata kalian gitu. Ke depan, ke samping, terus saja. Maka ketika melihat, bagaimana melihat terjadi? Karena ada keinginan. Karena ada keinginan melihat, keinginan ini ya merupakan sebetulnya terjadinya apa? Terjadinya cita kesadaran yang bertautan dengan keinginan dan faktor mental yang lain yang menyebabkan munculnya unsur udara. Ya, ketika unsur udara ini terjadi, ya partikel unsur udara ini terjadi menyebabkan apa? Menyebabkan ya karena kelopak mata kita ini bergerak. Jadi kelopak mata bagaimana kita bergerak ya? Karena ada suatu keinginan untuk melihat itu terlebih dahulu. Ya, sehingga kita melihat, timbul adanya kesadaran melihat. Kesadaran mata dalam bentuk materi atau rupa disebut kesadaran mata, caku winyana, kesadaran mata itu di salah satu bentuk kesadaran yang ada di situ. Nah, itulah maka kita melihatnya dengan demikian. Kalau kalian bisa melihat secara mendalam lagi ketika kalian melihat,
maka kalian mengetahui bahwa ada keinginan itu menyebabkan munculnya unsur udara, maka terjadi melihat. Kalian mengamati melihat, kalian akan memahami bahwa di situ ada kesadaran mata. Bagaimana kesadaran mata muncul? Karena adanya kontak antara caku pasada materi sensitif mata ini bertemu dengan objek visual rupa. Nah itulah maka di dalam teks dikatakan ya cakun cak pati cak rupe cak upajati caku winyana gitu. Ya bergantung pada mata, ini adalah bergantung pada materi sensitivitas mata dan rupa adalah objek visual, bentuk penglihatan, upajati caku winyana, maka muncul kesadaran mata, kita melihat. Hingga akhirnya kita melihat itu ada keinginan menyebabkan munculnya, menghasilkan unsur udara, kelopak mata kita ini terbuka, kita melihat, kita amati melihat, kita mengetahui bahwa yang ada di situ hanyalah kesadaran mata, di situ ada materi sensitivitas mata, dan ada objek visual. Jadi mana disebut roh, disebut jiwa itu mana gitu. Hanya mereka yang tidak mengetahui, mereka mengatakan aku melihat. Atau roh ini yang memerintahkan menjadi aku melihat, membuat saya melihat. Tapi kita langsung memberikan pengamatan, maka kita akan memahaminya, melihatnya dengan cara demikian gitu. Kita melihatnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk realitas mutlak saja. Tidak ada yang lainnya gitu. Kalau kita melihatnya hanya dalam bentuk realitas mutlak saja, maka kita tidak akan menjadi tercengkram dengan keserakahan dan kebencian. Karena kita melihat hanya bahwa realitas mutlak itu masing-masing hanya menjalankan tugasnya saja. Dia muncul dan lenyap saja. Hanya demikian saja. Tidak ada yang lain. Kalau sesuatu yang hanya muncul dan lenyap, bagaimana kita bisa mencengkram di situ? Apa yang bisa kita lekati di situ? Tidak ada. Kita mau serakah terhadap apa gitu? Karena dia hanya muncul dan lenyap. Gitu. Tapi kalau kita tidak melihatnya sampai di situ, ya kita mengatakan, wah aku melihat loh, aku bisa ini dan itu. Dan menyebabkan keserakahan itu muncul, ketidaksukaan itu muncul, akan menyebabkan demikian. Tapi satu lagi mungkin sedikit lebih mudah. Ini juga dijelaskan dalam dalam bentuk yang disebut kanda, ayatana, daduk, dan satu lagi pacaya. Ya. Kanda adalah gugus kehidupan. Ya. Ayatana adalah landasan. Ya. Dadu adalah unsur. Pacaya adalah kondisi. Dalam bentuk kanda, ketika kita melihat misalnya, kita terjadinya bagaimana, apa yang disebut melihat? Maka yogi melihatnya bagaimana? Dia melihat sebagai dalam bentuk kanda. Kanda adalah gugus kehidupan. Maka apa yang disebut mata, ini adalah cakupasada. Rupa, bentuk penglihatan ini adalah rupa di situ dikatakan rupa atau wana. Itu merupakan bagian dari gugus kehidupan yang mana? Rupa kanda. Ya, gugus kehidupan atau gugus materi termasuk dalam gugus materi. Ya, kemudian melihat, yang disebut melihat itu termasuk dalam gugus kehidupan yang mana? Melihat adalah winyana kanda, masuk dalam winyana kanda. Ketika kalian melihat, ya, timbul ada suatu perasaan juga kan. Maka perasaan itu masuk dalam mana? Gugus apa? Wedana kanda. Kalian bisa mengenali, oh ini apa, bentuk apa, dan lain sebagainya. Ya, termasuk dalam gugus apa? Sanya kanda. Kemudian ketika mengetahui bahwa ada namanya kontak, ada pemusatan pikiran, adanya penempatan awal pikiran, dan lain sebagainya, itu masuk dalam sangkara kanda. Maka demikian, maka seorang yogi itu dia juga bisa melihatnya dalam hal semacam itu. Dia melihatnya dalam bentuk kanda, bahwa caku, yang disebut cak mata ini, dan bentuk penglihatannya adalah rupa kanda.
Itu. Pencerapan dasarnya kanda, perasaan adalah wedana kanda, melihat itu adalah caku winyana, adalah winyana kanda. Kemudian faktor-faktor mental yang lainnya yang bertautan di situ adalah sangkara kanda, begitu. Ya kan melihatnya adalah hanya bentuk kanda. Jadi mana ada rohnya? Mana apa yang disebut jiwa? Mana yang disebut aku, diri? Mana yang disebut makhluk hidup, individu dan lain sebagainya? Tidak ada, yang ada ya hanya rupa kanda, wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda, dan winyana kanda itu saja. Dalam realitas mutlak yang kita lihat tuh hanya ada itu saja. Tetapi bagi yang disebut tadi, Anda bala putujana melihatnya bahwa oh ini adalah makhluk hidup yang melihat. Oh ini aku yang melihat. Gitu. Seperti demikian. Gitu. Kanda ayatana. Ya, ayatana adalah landasan, disebut landasan. Ada 12 landasan. Dari 12 landasan itu, maka mata ini masuk dalam ayatana yang mana? Cakayatana. Ya, cakayatana. Cakayatana itu adalah cakupasada itu. Materi sensitivitas mata itu. Objek penglihatan masuk dalam ayatana yang disebut apa? Rupayatana. Ya, rupayatana. Kesadaran melihat, kesadaran mata itu masuk dalam ayatana yang mana? Manayatana. Perasaan, pencerapan, kontak, pemusatan pikiran dan lain sebagainya itu masuk dalam ayatana yang disebut apa? Dhammayatana. Ya, jadi kalian harus tahu itu kan kalian belajar abhidhamma itu masuk dalam bagian mana begitu? Masuk dalam bab apa? Pembahasan apa coba? Nggak tahu juga. Samuccaya Sanggaha. Bagian dari Samuccaya Sanggaha kalian akan belajar tentang ini. Jadi kalian melihatnya demikian. Oh bahwa ketika saya namanya melihat itu, kalian melihatnya dalam bentuk hanya ayatana tadi. Hanya ada apa? Cakayatana, rupayatana, manayatana, dan dhammayatana. Ketika 4 ayatana ini muncul terjadi atau muncul bersama, maka itu yang dinamakan melihat. Jadi tidak ada hal yang lain gitu. Dhatu ada 18. Enggak terlalu beda sebetulnya. Dhatu adalah unsur. Maka mata itu merupakan unsur yang disebut apa? Caku dhatu. Tapi bentuk penglihatan itu disebut rupa dhatu. Ya, ada caku dhatu, rupa dhatu. Kesadaran mata kita melihat itu yang mana? Caku winyana dhatu. Ini dia udah lebih lulus, samaneranya nggak lulus. Kemudian perasaan, pencerapan dan lain sebagainya itu disebut apa? Dhatu yang mana? Masuk dalam dhamma dhatu. Ya, jadi dhatu 18 terutama yang akan kesulitan adalah apa? Membedakan bentuk-bentuk batin di situ. Di sini ada caku winyana dhatu, ya, ada caku winyana dhatu, sota winyana dhatu, gana winyana dhatu, ya, kemudian jiwa winyana dhatu, kaya winyana dhatu. Ada 5 ditambah mano dhatu dan mano winyana dhatu. Mano dhatu itu apa? Unsur batin itu apa? Disebut unsur batin. Unsur batin itu terdiri dari 3 jenis kesadaran. Itu apa? Pancadwara wajana dan 2 sampaticana. Ya, pancadwara wajana ya kesadaran pengalih ke-5 pintu indria dan kesadaran menerima atau sampaticana. Sampaticana itu ada 2. Itu disebut mano dhatu. Ya. Kemudian mano winyana dhatu ini sisanya. Ya, sisanya. Jadi bentuk-bentuk kesadaran yang lain, sisanya apa saja? Misalnya apa? Ya, somanasa, sagata, didikata, sampayuta, asangkarika, sasangkarika, dan lain sebagainya itu. Kesadaran-kesadaran jana dan lain sebagainya itu masuk dalam mano winyana dhatu. Nah maka demikian ketika yogi ketika melihat, dia karena memiliki pemahaman tentang dhatu itu, maka dia melihatnya bagaimana?
Dia melihatnya bahwa hanya ada caku datuk, rupa datuk, kemudian ada caku winyana datuk dan dhamma datuk. Ketika ini muncul bersama, maka disebut melihat. Jadi tidak ada roh, tidak ada jiwa, tidak ada aku. Yang melihat itu tidak ada, hanya karena dia empat datuk ini muncul bersama, maka ada melihat. Satu lagi dalam bentuk pacaya, ini lebih sulit lagi. Pacaya adalah kondisi, hubungan yang berkondisi. Ya, hubungan yang berkondisi. Menurut hubungan yang berkondisi, maka seorang yogi melihatnya bagaimana? Maka apa yang disebut rupa, ya, objek penglihatan itu, dia melihat dalam bentuk kondisi. Kondisi apa ya? Kondisi objek disebut aramana pacaya. Dia melihatnya demikian, dia mengatakan bahwa ini hanya suatu kondisi. Yaitu apa? Kondisi objek. Rupa atau bentuk penglihatan itu hanyalah sebagai kondisi objek. Rupa pacaya. Ya, dia melihatnya hanya begitu. Dia melihat misalnya awajana, salah satu misalnya awajana, kesadaran pengalih, ini sudah kaitannya dengan proses kognitif nih, kalian pusing lagi sebetulnya. Dalam suatu proses kognitif ada satu jenis kesadaran yang memiliki fungsi ada mengalihkan ya perhatian kita ini kepada objek, ini disebut awajana. Ketika kita melihat, maka itu disebut pancadwara wajana yang bekerja. Maka ketika awajana ini dia melihat itu, maka dia melihatnya sebagai kondisi yang terjadi. Maka awajana atau kesadaran pengalih ini, dia melihatnya sebagai kondisi apa saja yang terjadi di situ. Yang terjadi di situ hanya apa? Anantara pacaya, samanantara pacaya, upanisaya pacaya, nati pacaya, dan wigata pacaya. Jadi dia melihatnya sebagai kondisi anantara pacaya, kondisi kedekatan, samanantara kondisi kedekatan segera, upanisaya pacaya, kondisi penyokong kuat. Ya, nati pacaya adalah kondisi ketiadaan, dan wigata pacaya kondisi kelenyapan. Jadi pacaya ini ada 24 pacaya. Ya, ada 24 pacaya. Tetapi ketika awajana ini muncul, dia melihatnya sebagai kondisi ada 5 yang bekerja. 5 bentuk kondisi yang bekerja. Ketika kita melihat, di situ ada aloka cahaya. Tidak ada cahaya, kita tidak bisa melihat. Maka aloka ini pacaya atau kondisi apa? Dia adalah upanisaya pacaya. Kondisi penyokong kuat. Tanpa adanya cahaya kita tidak bisa melihat. Jadi semacam itu, kita melihatnya semacam itu. Ya, kita melihatnya dari sisi kondisional itu. Semacam demikian gitu. Namun demikian bagi kalian karena tidak memiliki pemahaman secara abhidhamma, ya kalian tidak bisa melihat semacam demikian gitu. Nah, kemudian salah dong gitu. Ya enggak gitu, tidak salah gitu. Tidak salah gitu. Tetapi kalian harus dapat melihatnya itu, melihat sebagai apa? Ketika memberikan pengamatan, ketika kalian melihat, ya kalian harus mengetahui bahwa ada keinginan dan ada melihat, yang ada hanya ada keinginan dan ada melihat gitu. Sederhana sekali gitu loh. Jadi hanya bagi mereka yang memiliki pemahaman tentang abhidhamma misalnya, ya itu akan langsung muncul katakanlah di dalam pemikiran kita, misalnya connect dengan mungkin kanda atau mungkin ayatana datuk gitu. Jadi bukan suatu keharusan, oh saya harus tahu abhidhamma dulu, tahu kanda itu apa ya, bukan seperti itu. Jadi kalian tidak memahami ini ya tidak masalah gitu, tetapi yang jelas kalau kalian betul-betul memberikan pengamatan ketika kalian melihat, maka kalian akan tahu sekali bahwa bagaimana melihat itu terjadi? Karena ada suatu keinginan. Ketika keinginan itu muncul, maka menghasilkan unsur udara. Ya, unsur udara yang menyebabkan karena kelopak mata kita melihat, membuka, kemudian kita melihat. Kemudian kita amati ketika kita melihat, kita dapat memahami ada kesadaran mata, ada caku pasada, dan ada rupa.
Kita akan memahami dari segi itu. Jadi demikian gitu. Ya, jadi dari berjalan kemudian ini melihat, ya kemudian apa? Saminjide pasaride sampajana karihoti. Ketika merentangkan tangan, menekukkan tangan, ya kalian melakukan dengan apa? Dengan pemahaman jernih. Ya kan maka kan saya tegaskan ketika kalian makan, coba kalian perhatikan dengan detail. Ketika merentangkan, kalian perhatikan. Ketika menekukkan, kalian perhatikan. Kan saya berulang-ulang saya katakan demikian, saya instruksikan demikian. Ini kan samin jinte, pasarite, sampajana karihoti. Kalian harus melakukan hal itu dengan pemahaman jernih. Bagaimana merentangkan terjadi, menekukkan tangan terjadi, karena apa? Ya sama, karena ada keinginan. Tanpa keinginan, tangan kalian tidak akan merentang, tidak akan menekuk. Karena ada keinginan untuk tangan kalian untuk merentangkan, maka tangan kalian itu akan merentangkan. Karena apa? Keinginan itu, ya di sini adalah batin ini, kesadaran yang bertautan dengan keinginan dan faktor-faktor mental yang lain, menyebabkan atau menghasilkan unsur udara. Ya, menghasilkan unsur udara yang menyebabkan, yang akhirnya adalah dalam kiranya menyebabkan terjadinya apa? Gerakan merentangkan di sini. Ini adalah kaya winyati. Ya, materi ekspresi tubuh kita ini merentang. Yang kita lihat hanya itu. Tidak ada roh, tidak ada jiwa di situ. Ya, kalian melihatnya seperti demikian gitu. Jadi maka ketika merentangkan, ketika menekukkan tangan, kalian memahami demikian gitu. Dan dari empat sampajanya, 4 jenis sampajanya ini sebetulnya harus diterapkan di setiap kita melakukan aktivitas gitu. Ketika kita berjalan, ketika kita tadi melihat misalnya, ketika kita merentangkan, menekukkan, ini pun juga 4 sampajanya ini harus ada. Harus ada. Ya, tadi melihat begitu kan. Melihat sataka sampajanyanya apa gitu. Bermanfaat tidak, kita melihat ke depan itu bermanfaat tidak. Melihat kerumunan orang banyak demikian tuh kalian sebagai yogi ya tidak bermanfaat, tidak bermanfaat itu. Dan juga apa sesuai tidak? Juga tidak sesuai sebagai yogi juga tidak sesuai. Maka tidak harus dilakukan, jangan dilakukan semacam demikian. Ketika kita melihat ke depan karena memang itu bermanfaat, sesuai, kita lakukan, maka gocara sampajanya itu harus bekerja, artinya kita melihat harus dengan perhatian penuh, dengan pengamatan, harus dengan pengamatan. Kalau kita melihat dengan pengamatan, kan gocara sampajanya bekerja, maka akan ada asamuha sampajanya. Ya, pemahaman jernih tentang non-delusi. Jadi 4 sampajanya ini harus diterapkan ketika kita melakukan aktivitas apapun di dalam kita bermeditasi ini. Ya, samin jinte pasarite itu juga demikian. Ketika kita merentangkan, menekukkan ini, ketika kita merentangkan, ada bermanfaat tidak, sesuai tidak, kita lakukan dengan perhatian penuh, maka akan ada asamuha sampajanya. Di dalam kitab ulasan disebutkan ada satu cerita, seorang biku muda di situ, ya, dia duduk di belakang mendengarkan seorang biku yang sedang memberikan ceramah demikian. Ketika dia duduk di belakangnya dia ada seorang bikuni juga. Ada seorang bikuni. Karena dia tuh tidak, ketika dia ingin merentangkan tangan. Karena dia tidak menerapkan sampajanya ini, ketika dia merentangkan tangan, nggak tahu bagaimana caranya, dia menyentuh si bikuni ini. Di belakangnya ini. Karena menyentuh si bikuni ini menyebabkan apa? Menyebabkan akhirnya dia sampai lepas jubah. Akan seperti begitu, ketika kita melakukan suatu tindakan, ya merentangkan tangan, misalnya
tidak dengan menerapkan 4 sampajanya ini, ya di contoh yang lain menyebabkan seorang biku menjadi dipatok ular. Dan lain sebagainya, disebutkan beberapa kisah gitu di dalam kitab ulasan. Jadi berarti kan tidak melakukannya itu kan dia tidak melakukan dengan perhatian penuh, apakah ini melakukannya ada manfaat, tidak manfaat, atau sesuai, tidak sesuai, dia tidak melakukan pertimbangan, dia hanya sekedar melakukan itu saja. Sehingga ada yang sampai dipatok ular. Ya, ada yang menyebabkan seorang biku menjadi lepas jubah, dan lain sebagainya. Ada yang sampai terbakar kakinya, gitu. Ada cerita demikian. Dia menjulurkan kakinya, gitu. Dia tidak melakukan dengan berhati-hati, demikian maka sampai kakinya sampai terbakar. Disebutkan dalam cerita di situ. Ya, maka itu merentangkan, menekukkan juga harus dengan perhatian penuh juga. Ya, jadi pertama abhikante, padikante, sambajanya karihoti, kemudian yang kedua adalah alokite, wilokite, sambajanya karihoti, kemudian yang ketiga adalah saminjite, pasarite, sambajanya karihoti. Ya, kemudian keempat sanggati pada ciwaradarane, sambajanya karihoti. Ketika mengenakan jubah, membawa mangkok makanan, juga harus melakukannya dengan pemahaman jernih. Jadi disebutkan secara eksplisit di sini bahwa ketika kita mengenakan jubah ini juga, ketika kalian membawa mangkok makanan misalnya untuk mengumpulkan dana makanan itu juga harus melakukannya dengan sampajanya gitu, dengan pemahaman jernih. Harus melakukannya demikian juga. Kemudian tentang makan itu asite, pite, kayite, sayite, sampajanya karihoti. Ketika makan, minum, mengunyah dan merasakan. Di sini yang disebut asite, makan di sini adalah makan makanan yang seperti nasi demikian itu. Pada umumnya disebut bojania. Itu adalah makanan-makanan staple food semacam itu. Ketika makan di situ. Maka sampajanya karihoti, maka harus makan dengan penuh perhatian. Dengan menerapkan perhatian penuh di situ. Pite adalah ketika minum. Ketika minum juga harus melakukannya dengan pemahaman jernih. Kayite ini adalah mengunyah, ini adalah jenis yang dimasukkan di sini adalah jenis-jenis makanan yang harus kita gigit. Seperti misalnya buah-buahan gitu. Ya, itu kita harus gigit. Maka kadang-kadang disebut sebagai kadania gitu. Ya, jadi itu makanan kita gigit itu. Juga harus melakukan dengan pemahaman jernih. Jadi ketika kalian misalnya menggigit makanan, itu juga kalian harus memberikan perhatian penuh. Ketika menggigit itu apa, demikian kalian harus bisa mendapatkan suatu pemahaman dari ketika kalian menggigit itu. Ketika kalian makan, ketika kalian minum ini. Sayite ini adalah merasakan di sini lebih cenderung dijelaskan sebagai jenis-jenis makanan tertentu, ya bukan makanan terutama seperti madu gitu. Bagaimana kita mengkonsumsi madu dengan disebut sayite ini ada seperti dijilat gitu loh dengan lidah kita. Jadi tidak dicampur dengan air. Kalau kita mengkonsumsinya tanpa campur air, kita harus jilat istilahnya. Untuk mengkonsumsinya itu adalah sayite. Itu pun juga harus melakukannya dengan perhatian penuh gitu. Ya, obat-obatan tertentu serbuk gitu, bubuk gitu, powder begitu. Di Indonesia mungkin tidak populer saya kira jenis obat-obatan dalam bentuk powder begitu. Kalau di Myanmar sangat populer sekali jenis-jenis begitu. Jadi kita makanya kita jilatin, kita taruh di tangan kita jilat. Nah maka ketika melakukan itu juga kita harus melakukannya dengan perhatian penuh. Jadi itu asite, pite, kayite, sayite, sampajana karihoti. Kemudian apa? Ucara pasawa kame
sampajana karihoti. Ketika buang air besar, buang air kecil, kita harus melakukannya dengan pemahaman jernih. Juga dikatakan demikian. Ya, kalian samanera coba berkaitan dengan buang air besar, buang air kecil. Berapa banyak aturan sikapada yang harus kalian lakukan, yang harus kalian patuhi. Ya, maka disebut apa di situ? Natito agilanu carangwa pasawangwa karisamiti sikakarania gitu kan. Naharite agilanu carangwa pasawangwa karisamiti sikakarania. Naudake agilanu carangwa pasawangwa kelangwa karisamiti sikakarania. Dan meludah, termasuk meludah. Jadi naharite dan naudake di situ adalah termasuk meludah juga. Ketika berdiri hanya dua hal yang disebutkan, ya. Natito agilano carangwa pasawangwa. Ya, saya tidak akan buang air besar, buang air kecil dengan berdiri. Tapi naharite, ya, agilano carangwa pasawangwa kelangwa karisamiti sikakarania. Saya tidak akan membuang air besar, buang air kecil dan meludah pada tumbuh-tumbuhan hijau. Kemudian naudake juga agilanu carangwa pasawangwa kelangwa karisamiti sikakarania. Ya, saya tidak akan buang air besar, buang air kecil dan meludah pada air ya. Naudake di situ air yang mengalir, air yang berguna untuk masyarakat gitu. Tertentu begitu. Ya. Jadi kan harus memenuhi itu kan. Ya. Harus memenuhi itu. Untuk makan kan juga demikian, kalian harus ada punya sekia yang harus dijalankan kan. Untuk makan gitu. Ada berapa banyak berkenaan dengan makan? Ya, ada 30. Tadi disebutkan ya asite, yang disebut asite kayite tentang makanan di situ. Maka kita makan atau menggigit sikap ada yang mana? Ada beberapa di situ. Naanahate kabale, ya itu kemudian nak bunjamano sabang hadang muke, kemudian apalagi nak sakabale nak muke nak piari samiti sikakarania, nak pinduke pakang bunji samiti sikakarania, itu kan, nak kabala wace dakang bunji samiti sikakarania. Meditasi ini juga demikian, kita harus menjaga sila wisudi kita bagaimana. Maka ketika kalian makan itu kalian harus tahu bagaimana kalian makan dengan tetap moralitas kalian itu murni, itu kalian harus tahu gitu. Ya, yang sesuai aturan itu. Nah sabang hadang muke bunji samiti sikakarania gitu apa gitu. Saya tidak akan makan dengan memasukkan mulut ke dalam semuanya gitu. Tidak boleh begitu. Nak kabala wace dakang benci samit sikakarania apa. Saya tidak akan makan dengan nasi yang terpencar begitu. Terutama ini sebenarnya kalau makan dengan tangan lah. Kalian makan dengan sendok itu menjadi kabala, akan mengumpul. Maka kalau kalian makan dengan tangan demikian, maka harus dikumpulkan demikian. Tidak boleh sampai demikian. Gitu. Harus dikumpulkan dulu. Baru didorong. Nah ini kan harus sikap ada yang harus kalian pahami, kalian terapkan gitu, sehingga kalian juga dalam menjalankan meditasi ini tidak terjadi pelanggaran gitu. Kemudian satu lagi gate tite nisine sute jagarite pasite tunhibawe sampajana karihoti. Gate ini adalah ketika pergi juga. Pada awal tadi sudah saya katakan gate ini adalah bentuk misalnya berjalan yang pendek begitu. Ya mungkin ya termasuk hal-hal yang yang hanya singkat gitulah, berjalan yang singkat gitu. Jadi gate, tite adalah berdiri. Ya nisini adalah duduk. Ya ketika duduk juga. Sute ketika berbaring tidur. Kemudian jagarite ketika terbangun. Basite ketika berbicara. Tunhibawe ketika berdiam diri. Sampajana karihoti, kalian harus melakukannya dengan pemahaman jernih. Ini kan semuanya saya terapkan di sini, saya ajarkan di sini. Bagaimana kalian untuk melakukan wawancara gitu kan? Kan sudah saya
saya tuliskan gitu kan panduannya bagaimana melakukan wawancara dengan baik gitu kan. Harus dijaga, ketika harus dijaga tangannya beranjali, kemudian kalian berbicara dengan perhatian penuh, kan sudah saya tuliskan gitu. Kalian bisa begini Bante. Mana perhatian penuh dari mana? Dari situ kan kelihatan sekali itu. Apalagi dari duduk dan berjalannya itu kan semuanya terungkap gitu loh. Ketika berbicara, maka dalam wawancara meditasi ketika berbicara juga kalian harus berbicara dengan perhatian penuh. Tinggal begini kalian bicara dengan perhatian penuh gitu. Bukan begini, wah. Bagaimana? Susah. Ya ketika bangun, ketika tidur kan sute, ketika tidur kan saya tanya apa kalian tidur, ketika berbaring apa yang kalian lakukan, terus demikian. Namanya tidur gitu kan. Kalian sedang bermeditasi nih, tidur ini memang saya kasih waktu untuk istirahat kan sampai 6 jam kalian saya kasih istirahat begitu kan. Tapi saya tidak mendorong kalian untuk tidur. Yang saya dorong kalian, yang saya instruksikan kalian, ketika kalian tidur, kalian amati hingga tidur itu datang kepada kalian. Saya tidak mendorong kalian tidur, tapi tidur itu yang datang pada kalian, sehingga kalian terlelap. Ini cara tidur sebagai yogi. Wah, 6 jam tidur, segera balik itu langsung gabruk, tidur. Langsung begitu kan, wah saya udah, jubahnya juga, saya buka juga enggak Bante, udah langsung bruk udah. Ini bukan sampajanya Karihoti, ini bukan begitu. Ini tidak menerapkan pemahaman jernih itu. Kan kalian hanya melaporkan bahwa saya tidak melakukannya Bante gitu kan. Untungnya tidak saya gaplok aja kepala kalian gitu. Enak aja gitu. Saya kan sudah saya instruksikan, berkali saya tanya lagi bagaimana kalian tidur. Begitu lagi. Ketika bangun tidur, sama aja ketika bangun tidur gitu. Oh karena kemarin dihukum takut telat Bante langsung loncat gitu. Aduh susah. Kamu tidur waktu bangun bagaimana? Dengar lonceng? Enggak Bante, saya dengar ayam. Dengar ayam saya udah bangun Bante. Wah hebat sekali. Tidak dengar loncat, ayamnya dengar sudah loncat dia sampai takut. Wah. Terus apa? Tunggu dulu tapi Bante gitu. Wah. Tunggu dulu itu bisa tunggu dulu. Wah, bablas lagi seperti. Makanya terlambat gitu loh. Mau yang kotek-kotek ayamnya dulu belum loncengnya tapi tetap aja terlambat karena apa? Ya karena tunggu dulunya itu. Iya kan dalam aturan sudah saya kasih tahu, dalam latihan pun juga saya tanyakan. Ya kan di dalam wawancara kan selalu tanya waktu bangun bagaimana dan lain sebagainya. Ya begitu tidak dijalankan gitu kan. Ya kan itu kan kenyataannya seperti begitu. Ketika menunggu kan kalian harus berdiam diri kan. Tunhi bawe sampajanya Karihoti. Ketika kalian menunggu giliran wawancara kan kalian harus tunggu dengan berdiam gitu dalam keheningan yang mulia disebutnya. Arya tunhi bawa adalah keheningan yang mulia, noble silence gitulah. Malah melototin saya dipelototin. Tunggu, padahal sudah saya tulis dalam panduan wawancara, kalian tunggu, diam dengan bermeditasi, malah melototin saya. Wah, ini bagaimana seperti begini? Kalian memang yogi yang antik semua. Jadi kalian tahu gitu, apa yang harus kalian lakukan dengan baik, bagaimana berlatih dengan baik. Jadi ini ya secara ringkas ini adalah apa yang saya sampaikan ini adalah tentang sampajanya Paba ini. Ya kalian memang sekarang udah habis nih waktunya gitu. Tapi kalian ingat di dalam nanti melanjutkan
meditasi ketika ada intensif itu, ini loh yang kalian lakukan, harus kalian lakukan seperti demikian. Bagaimana berjalan, bagaimana duduk, bagaimana mau tidur, bagaimana makan, bagaimana minum, bagaimana buang air besar, buang air kecil, merentangkan tangan, menekukkan tangan, berdiri. Semuanya ini kan ada, semuanya sudah disebutkan dalam teks Pali loh. Kita itu hanya menjalankan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita mendapatkan ini sampajanya, 4 sampajanya ini kita dapatkan.